Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu Pak dosen. Nama saya Septi Nur Hidayati dari MI Gupi 01 Diwek, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Langsung saja dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, Bu Guru mau absen dulu. Karena kita live di Meet, jadi Bu Guru mau absen manual saja, tidak pakai Gform, ya. Oke. Yang pertama, diingat-ingat nomor absennya ya. Yang pertama, Naili Rohmah. Sakit. Kemudian yang kedua, Riki Triwahyuni. Hadirah, Bu. Yang ketiga, Aditya Zahra. Hadirah, Bu. Yang keempat, Uswatun Hasanah. Hadir, Bu. Selanjutnya, Inayat Asofia. Hadirah. Lanjut, Khalifatur Rozadia. Hadirah. Selanjutnya, Febriani. Hadirah. Lanjut lagi, Sri Muhiro. Hadirah, Bu. Sudah sampai nomor berapa ya anak-anak? 8, Bu. 8. Berarti Maya 9 ya? Nggih. Ya, absen 9 Maya. Hadirah, Bu. Lanjut Intan Dari. Intan Dari. Hadir? Hadirah. Absen 11. Yang paling ganteng di kelas katanya. Yang suka narsis. Ya, Muhtar Abdul Faiz. Hadir, Alwaisu. Yes, pinter ya Terus bahasa Inggris. selanjutnya absen 12 Tri Artati. Hadir ya? Hiro. Oke. Berarti sudah lengkap. Sebentar ya anak-anak, ada ini. Ada yang mau datang sebentar. Sama ya, Bu. Mau datang. Inilah nyari hadiah. Yang menjawab kita somai. Kalau nggak pasur, Pak. Kasur, ibunya jualan kasur. Ya maaf ya anak-anak, iklan sebentar. Ya nggak pasur, Ya, Bu. pada pertemuan kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi tentang pengertian qadha dan qadar. Sebelumnya kalian pernah mendengar dua kata ini apa belum? Qadha dan qadar. Gimana? Kalau itu di rukun iman. Gimana? Kalau hafal rukun iman itu, Bu. Iya, di rukun iman. Masuk rukun iman yang keberapa? Keenam, Bu. Iya. Rukun iman ke-6 setelah iman kepada Hari akhir. iya, hari akhir. Oke, kita lanjut lagi. Tujuan pembelajaran kita mempelajari pengertian qadha dan qadar itu adalah mendefinisikan pengertian qadha dan qadar. Oke, lanjut. Nah, di sini ada gambar. Terlihat ya? Ada 3 gambar. Untuk gambar yang pertama, ini ada gambar apa ya? Gambar anak-anak, Bu. Anak-anak. Sama apa beda itu anak-anaknya? Lagi foto sama beda jenis kelamin. Beda jenis kelamin. Ya, ada laki-laki sama ada perempuan. Perempuan.
Terus yang kedua, ada gambar apa ini? Orang menikah apa ya? Iya, orang sedang mengucapkan ijab kabul atau menikah. Ya, Faiz, kamu masih kelas 6, jadi tidak usah membayangkan yang tidak-tidak. Terus gambar yang ketiga ini? Lagi menyolati jenazah, Bu. Ya, ada orang yang sedang sholat jenazah. Lah, nanti kita akan mempelajari qadha dan qadar yang berhubungan dengan gambar-gambar yang sudah Bu Guru tampilkan di sini. Oke, lanjut. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang berbeda satu sama lain. Ada laki-laki dan perempuan. Kayak Faiz kan laki-laki. Terus Inayah perempuan, ya kan? Nah, berarti Faiz sama Inayah berbeda jenis kelamin. Ya, ada yang berambut lurus dan ada yang keriting. Kalau sekarang trennya yang rambutnya keriting dilurus-lurusin, kemudian yang rambutnya sudah keriting dilurus-lurusin, gitu. Yang lurus keritingin loh, Bu. Oh ya. Dingin. Terus lanjut. Lanjut, ada yang berkulit putih kayak yang sering ditonton sama Febri sama Tri Artati. Itu yang orang-orang Korea itu BTS itu ya. Terus ada juga yang berkulit hitam. Terus ada yang pintar kayak Maya dan ada yang kurang pintar kayak siapa Bu Guru nggak tahu. Terus ini semua merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita sebut dengan takdir. Jadi ketika ada perbedaan di antara kita, ya, kita itu tidak boleh istilahnya merendahkan, apalagi yang berhubungannya dengan badan atau jasmani kita. Misalnya ada teman gendut, dikata-katain gendut, itu namanya body shaming. Body shaming ya. Ya, body shaming. Terus ada teman yang misalnya kulitnya lebih gelap dari kita juga tidak boleh mengejek. Karena kenapa? Lah itu kan Allah menciptakan teman kita memang dengan keadaan seperti itu. Maka kita tidak boleh istilahnya mengejek atau merendahkan, karena itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut lagi. Ya. Dari hal tersebut ya, ada hubungannya dengan qadha dan qadar. Nah, di sini yang dimaksud dengan qadha itu memiliki beberapa arti, yaitu hukum, ketetapan, perintah, dan kehendak. Sedangkan qadar berarti kepastian, kuasa, nasib, dan ukuran. Kemudian menurut istilah, qadha adalah iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada azali tentang segala sesuatu yang ada di bumi ini dengan segala keadaannya. Kalau di buku cetak BSE itu kan bunyinya kayak gini. Untuk ukuran kamu yang masih berumur 12 sampai 13 tahun, kayaknya kan pengertiannya masih sangat-sangat belum bisa diterima ya. Jadi Bu Guru akan menyederhanakan pengertiannya begitu. Kalau qadha itu adalah ketetapan Allah yang belum terjadi. Jadi masih bisa diubah atas ikhtiar manusia. Contohnya, Faiz setiap ulangan remedi. Ketika akan ulangan lagi, ketika akan menghadapi ulangan lagi, Faiz tetap tidak mau belajar. Nah, itu artinya Faiz tidak mau mengubah keadaannya. Tetapi jika misalnya akan menghadapi ujian, tapi Faiz rajin
belajar, maka nantinya mungkin ada perubahan nilai, misalnya jadi lebih baik begitu. Nah, itu salah satu contoh dari qadha gitu ya. Jadi apa ya, ketentuan yang masih bisa diubah dan belum terjadi, bisa diubah atas usaha manusia. Kemudian qadar, kalau qadar itu sudah tidak bisa diubah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah digariskan sejak kita belum lahir gitu. Nah, terus ada perbedaan qadha dan qadar, yaitu yang pertama, qadha merupakan suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya sejak zaman azali dan tidak bisa diubah dengan apapun. Itu poin pentingnya. Kemudian yang kedua, qadar merupakan ukuran atau batasan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas segala keputusan di saat kita telah berada di alam dunia sesuai dengan usaha dan daya upaya kita dalam berusaha. Nah, kemudian dilihat dari pengaruh usaha manusia, takdir itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Kalau takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah oleh manusia, sedangkan takdir mubrom yaitu takdir yang tidak bisa diubah. Nah, contoh takdir mu'allaq tadi salah satunya sudah Bu Guru sebut. Kalau misalnya kalian ingin dapat nilai yang bagus, maka harus belajar. Walaupun ulangannya belum terjadi, kalian berusaha. Misalnya kamu ngerasa, oh kemampuan saya hanya sampai di sini. Tetapi ketika kamu berusaha, kemungkinan nanti hasil yang sudah dibayangkan itu akan lebih baik lagi begitu. Terus untuk contoh lainnya, contoh dari qadha itu contoh dari takdir mu'allaq yaitu rezeki. Rezeki juga termasuk ke dalam takdir mu'allaq. Misalnya seseorang yang sudah merasa tidak mampu begitu, tetapi dia tidak mau berikhtiar, tidak mau mencari, hanya menunggu belas kasihan dari orang lain, ya itu nanti takdirnya nasibnya tidak akan berubah gitu. Tetapi ketika misalnya ada seseorang yang sudah merasa tidak mampu tetapi mau berusaha, kemudian mau bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh, maka nanti Allah akan memberinya rezeki. Karena rezeki kita kan sebetulnya sudah disiapkan. Tugas kita itu tinggal menjemput begitu. Nah, itu untuk pengertian takdir mu'allaq. Kemudian yang kedua, takdir mubrom. Itu takdir yang tidak bisa diubah. Contohnya ada kematian, kemudian jodoh. Terus apalagi ya kira-kira yang tidak bisa diubah? Ada yang bisa membantu Bu Guru? Jenis kelamin. Ya, jenis kelamin itu tidak bisa diubah ya. Tetapi kalau misalnya sekarang kita lihat banyak sekali orang-orang yang seorang wanita misalnya terlihat seperti laki-laki, kemudian ada laki-laki terlihat seperti perempuan begitu. Padahal kalau hal yang semacam itu kan seperti menentang takdir begitu. Ya. Terus sampai sini ada pertanyaan apa tidak? Tidak, berarti sudah paham semua ya. Lanjut. Ya, ini ada salah satu kisah dari Nabi yang berhubungan dengan qadha dan qadar. Ya, itu adalah kisah Nabi Nuh dan Bahtera Penyelamat. Diceritakan atau diriwayatkan
pada masa Nabi Nuh itu beliau berdakwah tapi apa ya? Tapi banyak kaumnya yang menentang gitu atau tidak mau belajar agama Islam gitu. Terus pada suatu hari Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sebuah bahtera kapal penyelamat karena Allah itu sudah sudah berfirman begitu kalau nanti akan terjadi banjir bah yang sangat besar. Nah, untuk kaum Nabi Nuh yang taat, mereka mempercayai dan membantu Nabi Nuh untuk membuat bahtera kapal. Tetapi untuk orang-orang yang tidak mempercayai atau tidak mengikuti dakwah dari Nabi Nuh, mereka itu malah mengejek dan menertawakan. Masa dengan keadaan yang seperti ini akan terjadi banjir bah? Itu kan tidak mungkin. Mereka berkata seperti itu. Tetapi ternyata setelah bahtera kapalnya sudah jadi, kemudian sudah berbentuk kapal begitu, semua hewan, kemudian kaum Nabi Nuh yang taat, mereka sudah naik begitu, masih ditertawakan dengan dengan kaum yang tidak taat. Mereka percaya bahwa apa yang disampaikan Nabi Nuh itu akan terjadi, dan ternyata memang terjadilah banjir bah besar yang membuat daerah di sekitar Nabi Nuh itu tenggelam begitu. Lalu apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak mau naik ke kapal itu? Nah, mereka tenggelam dan binasa. Nah, dari kisah ini bisa disimpulkan bahwa ketika Allah sudah membuat suatu ketetapan dan Nabi Nuh di sini kan niatnya mau menyelamatkan orang-orang dari banjir bah, tapi ternyata ada yang tidak percaya. Maka ketika itu terjadi, orang-orang yang tidak mau naik akhirnya tidak selamat. Nah, ini salah satu hubungan dari qadha dan qadar berkaitan dengan kisah Nabi. Jadi sebetulnya kalau misalnya orang-orang yang tidak mau percaya kepada Nabi Nuh, mereka tetap naik ke kapal, logikanya kan mereka akan selamat. Tetapi ternyata mereka menentang dan akhirnya tidak bisa selamat begitu. Bingung apa bingung anak-anak? Halo? Bingung ya? Betul. Oke. Lanjut lagi. Halo, Bu. Ya. Ikan, Bu. Gimana? Memperhatikan Ibu. Oh iya, makasih. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya daripada yang diperhatikan ngantuk. sama bu gurunya. Oke, lanjut. Untuk evaluasi, Bu Guru sudah mempersiapkan di Google Form ya. Jadi seperti biasa nanti ada 3 sesi yang harus kalian isi. Untuk evaluasi yang pertama biasa mengisi identitas. Gambarannya seperti ini kurang lebih. Mengisi nama, kelas, nomor absen. Kemudian, nah nanti di sesi kedua itu ada pilihan ganda. Terus yang terakhir ada uraian. Nah, nanti setelah pembelajaran berakhir, silahkan kalian mengerjakan paling lambat Bu Guru tunggu sampai jam 11 malam. Di Google Form ini sudah Bu Guru setting sampai jam 11 malam karena Bu Guru tahu kalian bisa aktif di jam-jam segitu nanti setelah pertemuan ini berakhir begitu ya. Jadi
nanti silahkan dikerjakan. Oke, untuk rangkuman dari pembelajaran hari ini, Bu Guru mau tanya sama Intan. Dari penjelasan Bu Guru, makna dari qadha itu apa ya? Ketetapan Allah. Ya, ketetapan Allah. Ketetapan Allah yang bagaimana? Ketetapan Allah terhadap makhluknya yang belum terjadi. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Ya, pinter. Kemudian takdir itu ada berapa macam? Nia, Ada dua, Bu. apa saja? Kalau nggak salah. Apa saja? Takdir mubrom sama takdir mubrom. Dia, Bu. Takdir mu'alaq. Takdir mubrom, Bu. Ya, takdir mubrom sama takdir mu'alaq. Terus kalau Ya, takdir takdir mu'alaq sama takdir mubrom. ya, takdir mubrom itu takdir yang bagaimana ya, Tri? Terus apa, Bu? Tri Artati dong. Sakti. Kan ada Triwahyuni. Tri Artati aja. Apa tadi, Bu? Takdir mubrom itu takdir yang bagaimana? Takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh usaha manusia, Bu. Ya, betul. Terus takdir mu'alaq itu takdir yang bagaimana, Inaya? Takdir mu'alaq adalah, ayo Pak bantu saya, ayo. Nanti kalau dapat hadiah dibagi ya. Nanti kalian berdua dipersatukan takdir loh. Kan takdir saya perempuan, takdirnya Pak S laki-laki, Bu. Kan takdir itu ya. Ayo Inaya, takdir mu'alaq, takdir yang Takdir bagaimana? mu'alaq, berarti takdir yang lawannya mubram itu ya tadi ya, Bu ya. Ya, Berarti ya tidak bisa dirubah, apa yang dirubah ya? Ya konten tuh, Bu. Main top. Iya Takdir sih. yang dapat dirubah oleh manusia. Iya. Takdir yang bisa dirubah. Iya betul. Oke. Itu lihat di samping drakor, Bu. Nonton apa ya? Bu Guru dikasih dong. Tuh. Nungguin somai lewat, Bu. Oke. Iya. Itu tadi rangkuman dari pembelajaran hari ini. Ya, Bu Guru rasa cukup. Nanti tugasnya jangan lupa dikerjakan ya anak-anak ya. Nggih. Ya, Nggih, Bu. Mohon maaf kalau misalnya Bu Guru banyak kekurangan. Kita sama-sama belajar di sini ya. Ibu. Ya, Bu Guru akhiri Salam makan, wassalam. Bu. Bu Guru akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Sudah, Pak. Bu Septi ngasih bunyi ayo lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ngajar jangan melotot ke dong, Bu. Maaf. Kebiasaan. Sudah selesai ya? Sudah, Aku Pak. jadi takut, Bu. Ampun, Pak. Oke. Monggo Pak Siswadi. Sudah selesai semua? Ampun, Pak.
Halo Pak Siswadi.